Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dan video kali ini kita akan bahas salah satu partai politik yang cukup kuat dan konsisten di Indonesia, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau yang bisa kita sebut PKS. Kita bakal ngebahas mulai dari sejarah, ideologi, strategi politik, sampai kritik dan tantangan PKS di dunia politik Indonesia. Jadi stay tune ya. Oke, kita langsung masuk saja ke sejarah partai. PKS awalnya berdiri pada tanggal 20 Juli 1998 dengan nama Partai Keadilan atau yang bisa disebut PK. Tepat setelah runtuhnya Orde Baru dan masuknya era reformasi, partai ini lahir dengan gerakan dakwah kampus dan aktivis Islam dengan tokoh-tokoh seperti Nur Mahmudi Ismail, Hidayat Nur Wahid, Anies Mata, sampai Fahri Hamzah. Tapi di pemilu 1999, Partai Keadilan belum berhasil lolos ambang batas parlemen. Akhirnya pada tahun 2002 mereka melakukan rebranding menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau yang bisa disebut PKS. Dan ternyata strategi itu berhasil banget. Di pemilu 2004, PKS langsung masuk DPR dengan 45 kursi dan mulai dikenal sebagai partai kader yang disiplin, religius, dan punya sistem organisasi yang rapi. Perjalanan politik PKS juga cukup naik turun, pernah bergabung pemerintahan SBY jadi oposisi era Jokowi, lalu setelah pemilu 2024 kembali masuk koalisi Prabowo. Oke, kita langsung masuk saja ke ideologi dan asas partai. Secara ideologi, PKS adalah partai Islam yang tetap berasaskan Pancasila. PKS mencoba menggabungkan nilai-nilai Islam dengan demokrasi, nasionalisme, dan kesejahteraan sosial. Fokus utama mereka ada di bidang keagamaan, kebangsaan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Makanya PKS sering dikenal sebagai partai yang religius, terorganisir, dan kuat dalam sistem kaderisasi. Kalau ngomongin struktur partai, saat ini PKS dipimpin oleh Alamul Jamil Yusuf sebagai Presiden PKS. Terus ada juga Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis Syura yang punya pengaruh besar dalam arah kebijakan partai. PKS juga punya banyak bidang yang strategis, mulai dari kaderisasi, komunikasi digital, ekonomi, pendidikan, sampai bidang perempuan dan keluarga. Basis masa PKS paling kuat ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Aceh, dan juga Banten. Mayoritas pendukung PKS berasal dari kalangan Muslim kelas menengah, perkotaan, aktivis kampus, komunitas masjid, profesional muda, dan juga generasi muda religius. Di pemilu 2024, PKS berhasil mendapatkan sekitar 12,78 juta suara nasional atau sekitar 8,4% suara. Hasil itu bikin PKS ada di posisi keempat nasional dengan total 53 kursi DPR RI. PKS juga termasuk partai yang adaptif sama perkembangan media sosial dan teknologi digital. Mereka aktif banget di Instagram, TikTok, X, dan YouTube buat ngebangun citra partai yang modern tapi tetap religius. Kontennya juga relate banget sama anak muda, mulai dari isu sosial, pelayanan masyarakat, dakwah politik, sampai kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selain kampanye digital, PKS juga memakai pendekatan politik identitas, yaitu Islam untuk menjaga loyalitas pemilihnya. Dan soal koalisi, PKS cukup fleksibel, kadang jadi di oposisi, kadang juga masuk ke pemerintahan, tergantung strategi politik mereka. Di dalam sistem multipartai Indonesia, PKS dikenal sebagai partai kader berbasis ideologi Islam yang cukup solid dan disiplin. Kekuatan utama PKS ada di kaderisasi yang rapi, loyalitas kader yang tinggi, citra religius, dan kemampuan mereka memanfaatkan media digital secara efektif. Tapi di sisi lain, PKS juga punya tantangan karena basis pemilihnya cenderung terbatas di kelompok tertentu, dan elektabilitasnya sering stagnan di level menengah. PKS juga cukup aktif melibatkan perempuan dalam kegiatan sosial dan politik, walaupun representasi perempuan di elit masih jadi tantangan. Selain itu, parliamentary threshold juga berpengaruh besar karena PKS harus terus menjaga suara nasional supaya tetap aman di parlemen. Walaupun dikenal solid, PKS juga nggak lepas dari berbagai kritik dan tantangan politik. PKS pernah mengalami konflik internal yang akhirnya memunculkan Partai Gelora akibat perbedaan pandangan politik di dalam partai. Selain itu, PKS juga sempat terkena kasus korupsi elit partai yang cukup mempengaruhi citra mereka sebagai partai bersih dan religius.
Ditambah lagi ada kritik sosial soal kaderisasi yang dianggap terlalu eksklusif, keterlibatan perempuan di posisi strategis, sampai tren elektabilitas yang kadang naik turun. Kesimpulannya, PKS adalah salah satu partai yang punya identitas ideologi dan sistem kaderisasi paling kuat di Indonesia. Walaupun punya banyak tantangan politik dan kritik internal, PKS tetap mampu bertahan dan relevan dalam dinamika demokrasi Indonesia sampai sekarang. Kedepannya, tantangan terbesar PKS adalah gimana cara memperluas basis pemilih tanpa kehilangan identitas dan loyalitas kadernya sendiri. Sekian video yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga bisa bermanfaat dan semoga menjadi insight baru bagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, share, and comment. See you guys in next time. Terima kasih. Bye-bye.